Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Barul Alam dari kelas Psikodiagnostik 1E. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tes proyeksi dan non-proyeksi. Sebelumnya, apa sih tes proyeksi itu? Tes proyeksi itu adalah tes psikologi yang mengkategorikan kepribadian individu berdasarkan stimuli ambigu. Stimulus bisa berupa kata, kalimat, gambar, foto, bercak tinta yang ambigu dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu TAT. Tahun 1935 untuk pertama kalinya Henry Murray dan Morgan mengembangkan tematik apperception test dengan 30 kartu bergambar dan 1 kartu kosong. Tahun 1938 Murray mengadakan penelitian kembali terhadap TAT. Tes ini digunakan untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadian seperti konflik internal, dominance drive, minat, dan motif. Setelah Perang Dunia II, TAT diadopsi lebih luas oleh psikoanalis dan dokter untuk mengevaluasi pasien yang terganggu emosinya. TAT adalah suatu teknik proyeksi. Adapun fungsi dan tujuan dari tes ini yaitu digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam apersepsi atau interpretasi yang ada artinya terhadap lingkungan. Dengan teknik ini, seorang interpreter dapat mengungkap dorongan-dorongan emosi, sentimen, kompleks, dan konflik-konflik pribadi yang dominan. Prosedur pengumpulan data TAT dilakukan dengan jalan menyajikan serentetan gambar kepada testi. Testi diminta membuat cerita mengenai gambar-gambar yang disajikan tersebut. Yang kedua, SSCT atau Sex Sentence Completion Test. SSCT adalah tes kepribadian yang bersifat proyektif yang dikembangkan oleh Joseph Sachs and Sidney Levy bekerja sama dengan Lembaga Pelayanan Kesehatan Mental di New York. Tes SSCT ini merupakan salah satu tes nonverbal. SSCT sifatnya sangat sederhana, baik pengerjaannya maupun interpretasinya. Jumlah terdiri dari 60 item, di mana masing-masing item merupakan kalimat yang belum selesai, tidak terstruktur atau ambigu. Selanjutnya, subjek berkewajiban menyelesaikan kalimat tersebut dengan cara mengisi atau mengemukakan kata-kata yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Pada awalnya, tes ini berfungsi untuk proses terapi setelah perang. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah perang banyak veteran perang yang mengalami gangguan jiwa. Tes ini juga dapat membantu biro konseling. Secara garis besar, aspek-aspek kepribadian yang akan diungkap oleh tes SSCT ini ada 4 faktor, yaitu yang ke-1, sikap individu dalam hubungannya dengan keluarganya. Yang kedua, sikap individu dalam kehidupan seksualnya. Yang ketiga, sikap individu dalam hubungannya dengan orang lain atau antar individu. Yang terakhir, konsep diri dari individu yang dites. Yang ketiga, tes Rorschach. Tes Rorschach merupakan salah satu tes proyektif yang paling populer dikembangkan oleh psikiatris yang berkebangsaan Swiss bernama Hermann Rorschach. Pertama kali tes ini dideskripsikan pada tahun 1921 dengan melakukan percobaan pada pasien yang berjumlah 1991. Hasil yang memuaskan dari 40 tes inkblot hanya 15 bercak tinta. Tes Rorschach adalah tes yang pertama menerapkan noda tinta pada penyelidikan diagnostik atas kepribadian secara keseluruhan. Tes Rorschach ada 10 kartu, masing-masing kartu memuat cetakan noda tinta simetris bilateral. 5 noda tinta diletakkan pada bayangan abu-abu dan hitam saja, 2 memadukan beberapa bayangan pastel. Aspek yang dinilai dalam tes Rorschach ini adalah 1. Kognitif, yaitu taraf intelektual, pendekat, dan keluasan minat. Yang kedua, afektif, yaitu emosional,
tanggung jawab, reaksi terhadap stres. Yang terakhir, fungsi ego, yaitu kekuatan ego, area konflik, dan defense. Yang keempat, tes grafis Baum. Yang pertama kali menggunakan tes Baum sebagai alat diagnostik adalah Emil Jagger tahun 1928 di Zurich, di mana dia pakai sebagai alat seleksi untuk pekerja-pekerja di perusahaan. Kemudian diperbaiki oleh Goodenough dan diinspirasi bahwa pohon dapat dipakai sebagai alat untuk mengetahui sesuatu tentang kepribadian seseorang, dikemukakan oleh Henry Sterley. Adapun aspek kepribadian yang diungkap dari tes Baum ini adalah yang pertama imajinasi, yang kedua emosi, yang ketiga dinamisme, yang terakhir adalah reality function. Yang kelima, tes grafis, tes Draw a Person. Draw a Person test dikembangkan oleh Karen McCover berdasarkan tes gambar yang pertama kali dipergunakan oleh Goodenough pada tahun 1926 yang dinamakan Goodenough Draw a Man Test, dan interpretasinya terutama didasarkan pada kualitas gambar dan jumlah detail gambar. Pada tahun 1949, Karen McCover tidak puas dengan sistem scoring yang dikembangkan oleh Goodenough. Ia lalu mengembangkan evaluasi kepribadian yang berbeda sebelumnya yang dikenal dengan nama McCover Draw a Person Test yang dikhususkan untuk pemeriksaan kepribadian. Pada tahun 1961 dilaporkan bahwa tes DAP menjadi tes kedua yang paling sering digunakan dalam rumah sakit, klinik, dan pusat-pusat konseling. Adapun aspek kepribadian yang diungkap kurang lebih sama dengan tes grafis yang Baum. Yang pertama yaitu imajinasi, yang kedua emosi, yang ketiga dinamisme, dan yang terakhir yaitu reality function. Kita lanjut pada tes non-proyeksi. Tes non-proyeksi adalah tes di mana disajikan stimulus yang cukup jelas. Yang pertama yaitu tes Kraepelin. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikiater Jerman bernama Emil Wilhelm Georg Magnus Kraepelin pada abad ke-19. Ia yang sering disebut Emil Kraepelin pada awalnya menciptakan alat tes yang digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis gangguan otak, misalnya saja Alzheimer dan amnesia. Pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauly bersama dengan Dr. Wilhelm Arnold dan Profesor Dr. Van Method memperbarui tes Kraepelin ini sehingga dapat distandarisasikan dan dipakai untuk mendapatkan data tentang kepribadian. Oleh karena itu, tes psikologi juga disebut tes Pauly-Kraepelin. Mula-mula tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi abnormalitas individu. Akan tetapi, dalam perkembangannya tes ini digunakan pula di kalangan angkatan bersenjata dan perusahaan dalam rangka seleksi dan penempatan tenaga kerja. Dan yang diharapkan adalah kita dapat melihat kecepatan kerja tes. Selain kecepatan kerja, faktor lain yang dapat dilihat adalah ketelitian, konsentrasi, dan stabilitas kerja. Yang kedua, tes 16PF. Tes kepribadian 16PF merupakan karya adaptasi dari 16 Personality Factor Questionnaire yang diciptakan Raymond B. Cattell. Tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability pada tahun 1972. Pembuatan tes ini secara ilmiah bukan tanpa sebab. Raymond B. Cattell, pembuat tes 16PF, berasal dari keluarga yang menekuni bidang penyelidikan ilmiah. Kakek, ayah, dan kakaknya adalah penemu dan insinyur mesin. Sebagai pemuda, ia melihat hasil penelitian yang ilmiah mengherankan. Pada saat itu seperti kelistrikan, radio, telepon, mobil, dan pesawat. Hal inilah yang menginspirasinya untuk menyelesaikan kuliah dan meraih master di bidang ilmu alam di Universitas London pada tahun 1920-an. Tujuan dari 16PF ini yaitu dapat mengetahui keadaan klien secara berpikir, self-esteem,
keterbukaan, toleransi, coping stres, dan empati. Kesemua itu dapat digunakan dalam mengembangkan kerjasama dengan klien, memilih metode terapi yang sesuai, dan merencanakan proses terapi yang efektif. Selain itu, fungsi dari 16 PF telah digunakan pula dalam berbagai bidang, dari industri seperti rekrutmen, promosi dan training, sehingga penelitian tentang sosial, proses penuaan, dan militer. Yang ketiga, tes MMPI atau Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. MMPI diterbitkan pada tahun 1940. Perancang MMPI adalah R. Stark Hathaway dan Jack McKinley. Pada tahun 1940 sampai 1943, MMPI disusun menggunakan sampel yang baik jumlah item dan pengetesan kepada jumlah orang normal. Penjelasan dari penyertaan tes MMPI sangat mudah dengan pilihan ya, tidak, atau tidak tahu. Dari 1000 item yang disajikan dengan menggunakan konstruksi uji kunci kriteria, item yang valid dipilih secara empiris untuk menyusun konstruk MMPI. MMPI merupakan hak cipta dari University of Minnesota. MMPI dikembangkan pada tahun 1930 di Universitas Minnesota sebagai tes kepribadian yang komprehensif dan serius yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah kejiwaan. Secara umum, MMPI dapat digunakan untuk evaluasi pasien gangguan jiwa untuk membantu status kesehatan mentalnya. Yang kedua, alat menilai simptom untuk menentukan perawatan yang sesuai. Yang ketiga, alat penilaian pasien untuk melakukan perencanaan perawatan. Yang terakhir, evaluasi efek perawatan atau terapi. Tujuan untuk mendiagnosa gangguan saja, namun dapat melihat gambaran kepribadian terutama dinamika psikologis yang terkait dengan aspek kesehatan jiwa secara umum. Yang keempat, tes EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Tes EPPS ini diciptakan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1953. Tes Edwards Personal Preference Schedule adalah tes kepribadian yang mengukur tingkat individu dalam 15 kebutuhan dan motivasi umum. Dalam tes EPPS ini, tak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah, namun hanya merupakan tes yang mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi. Dalam dunia kerja, tes EPPS ini dipergunakan untuk mengetahui karakter masing-masing karyawan ataupun calon karyawan sehingga perusahaan dapat menempatkannya pada bidang yang tepat, sehingga kelebihan dan kemampuannya dapat dioptimalkan. Tujuan dari tes EPPS ini yaitu untuk melihat kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki seseorang. Yang terakhir yaitu tes CPI atau California Psychological Inventory. Awal dicetuskannya pada tahun 1956 oleh Harrison Cox melalui Consulting Psychologist Press. CPI dikembangkan pada tahun 1970 dan direvisi pada tahun 1987 dan telah menjadi salah satu tes yang paling populer menggunakan pendekatan kriteria kelompok. CPI terdiri dari 462 item benar atau salah, lebih dari sepertiga dari yang mirip dengan item pada MMPI. Namun CPI dirancang untuk mengevaluasi struktur kepribadian pada individu normal, bukan untuk mengidentifikasi adanya sindrom klinis. Tujuan dari tes CPI ini yaitu mengevaluasi struktur kepribadian pada individu normal, meneliti perbedaan antar kelompok etnis. Sekian dari penjelasan saya tentang macam-macam tes proyeksi dan non-proyeksi. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.